Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak semuanya, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, insyaallah Bapak akan menjelaskan mengenai puasa Ramadan. Anak-anak semuanya, puasa ini termasuk ke dalam rukun Islam yang kita ketahui ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan puasa, dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah. Nah, mengenai puasa ini termasuk ke dalam rukun Islam. Dan dalilnya adalah salah satu sabda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah hadis yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwa puasa termasuk ke dalam rukun Islam. Kemudian, ketentuan dalam mengawali dan mengakhiri puasa. Yang pertama caranya adalah dengan ruqyat. Ruqyat ini adalah artinya melihat hilal. Ya, ini hilal ini bulan sabit awal Ramadan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dengan melihat langsung ke arah langit atau menggunakan alat tertentu. Nah, di sini biasanya menggunakan teleskop. Kalau di Bandung ada namanya Boska. Nah, di situ adalah tempat penelitian, tempat untuk memantau hilal. Kalau hilalnya sudah muncul, maka bisa ditentukan awal Ramadan. Namun ada juga cara yang lain. Menetapkan bulan Ramadan atau awal puasa itu adalah dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasin." Berpuasalah kalian dengan melihatnya hilal dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30. Adapun cara yang ketiga adalah bisa dengan mendengarkan atau membaca pengumuman resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Biasanya digelar yang namanya sidang isbat yang suka disiarkan di saluran-saluran televisi. Dan itu bisa jadikan cara kita untuk mengikuti penentuan satu Ramadan itu kapan. Dan ada juga dengan cara mengikuti perhitungan ilmu hisab atau falak. Selanjutnya, anak-anak, kewajiban berpuasa. Sebelum kita membahas kewajiban berpuasa, kita juga harus tahu apa itu arti puasa. Nah, secara bahasa, puasa itu artinya adalah imsak atau menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar, yakni waktu subuh, sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, kewajiban berpuasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian selanjutnya, nah, ada pertanyaan, apakah setiap orang itu wajib untuk berpuasa pada saat bulan Ramadan? Ternyata tidak semuanya wajib. Jadi ada syaratnya yang menjadikan seseorang wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah beragama Islam.
Dan syarat yang kedua adalah sudah balik atau cukup umur. Dan yang ketiga, berakal sehat, yakni tidak gila dan tidak mabuk. Dan yang keempat adalah memiliki kekuatan mampu untuk melaksanakan puasa itu. Nah, oleh karena itu maka yang tidak terkena wajib berpuasa adalah lawan dari apa yang disampaikan pada tadi syarat wajib puasa. Yang pertama berarti orang yang non muslim itu tidak wajib untuk berpuasa, yang beragama Kristen, yang beragama Buddha, yang beragama Hindu dan lain-lainnya, yang non muslim tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian karena tadi wajib puasa itu harus balik, maka anak kecil tidak wajib puasa. Kemudian kalau tadi syarat wajib berpuasa adalah berakal sehat, maka orang yang sakit jiwa itu tidak terkena wajib untuk berpuasa. Dan yang keempat, karena syarat berpuasa adalah harus kuat, maka orang yang lemah fisiknya atau dalam keadaan sakit tidak terkena wajib untuk berpuasa. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah puasa. Nah tadi setelah memenuhi syarat wajib untuk berpuasa, maka ada syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah harus beragama Islam ya. Artinya orang yang non-Islam tidak sah puasanya kalaupun dia mau berpuasa. Atau orang Islam yang murtad, maka dia tidak menjadi sah puasanya saat dia murtad atau menjadi batal. Dan yang kedua adalah mumayyiz, yakni di mana sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Dan yang ketiga, syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Maka kalau ada perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, puasa pun dia tidak sah. Bahkan saat berpuasa kemudian mengalami haid, maka harus membatalkan puasanya. Dan yang keempat adalah pada waktu diperbolehkannya berpuasa. Contohnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah rukun berpuasa. Tidak banyak, hanya 2. Rukun berpuasa ini yang pertama adalah niat berpuasa. Dan niat ini wajib untuk dilakukan di malam hari, atau paling akhir adalah sebelum waktu makan sahur habis. Dan digunakanlah momen itu untuk meniatkan diri menjalankan kewajiban berpuasa. Dan rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak waktu subuh sampai maghrib. Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.